Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pertemuan keempat terkait dengan materi tentang perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini merupakan materi terakhir untuk bab 4 yang artinya pada pertemuan berikutnya kalian akan melaksanakan penilaian harian bab 4. Nah, minggu kemarin kalian sudah mempelajari materi tentang arti penting keberagaman masyarakat Indonesia, baik dari segi suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, sekarang materinya tentang perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, sebelum kita belajar pada kesempatan ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kalian tentunya harus menjaga kesehatan pada saat belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Oke? Berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Di tengah kehidupan di masyarakat yang penuh dengan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, tentu kalian harus membiasakan perilaku-perilaku yang mengarah kepada kehidupan yang harmonis walaupun di tengah-tengah masyarakat yang berbeda. Nah, hari ini yaitu bagaimana kalian bisa menunjukkan bagaimana sikap yang seharusnya dilaksanakan, sikap-sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat yang beragam. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini dari segi pengetahuan, nanti kalian supaya bisa mengidentifikasi perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nanti kalian akan mengidentifikasi perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dari segi keterampilan, kalian bisa menyajikan hasil identifikasi perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dari berbagai sumber referensi. Nah, sikap spiritual menunjukkan sikap saling menghormati satu sama lain. Nah, harus menunjukkan sikap saling menghormati satu sama lain terhadap keberagaman norma-norma suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sikap sosial supaya kalian bisa membiasakan perilaku peduli terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan pergaulan dan keberadaan kalian. Ini tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, nah, coba kalian perhatikan apa itu sikap toleransi. Nah, sikap toleransi yaitu menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Intinya adalah bahwa sikap toleransi ini mengharapkan bahwa di dalam masyarakat itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, apalagi kita ini hidup di tengah masyarakat yang beragam, berbagai macam keberagaman budaya dan lain sebagainya. Maka disitulah kalian harus menunjukkan sikap toleransi. Toleransi dalam artian bahwa menahan diri, menahan dari hal-hal yang mengarah kepada perpecahan. Nah, ketika orang lain melakukan kesalahan terhadap kita, maka perlu kita menegur dengan
secara baik-baik, perlu kita memberikan pengertian bahwa perbuatan yang orang lain lakukan tersebut tidak boleh dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang beragam misalkan. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kalian tanamkan dalam kehidupan sehari-hari tentang sikap toleransi. Harus sabar. Sabar bukan berarti merendahkan diri kita kepada orang lain, tetapi bersikap sabar dalam artian dan berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, membiarkan orang berpendapat lain dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Artinya di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa atau dimanapun kalian berada, maka kalian harus berusaha menerima perbedaan pendapat. Apalagi ketika kalian berada di madrasah, ketika ada mengerjakan tugas-tugas kelompok, pastinya kalian harus menghargai pendapat-pendapat dari anggota kelompok yang lain, walaupun berbeda pendapat dengan kita. Nah, ini perlu kalian tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kalian berada. Sikap toleransi, bersabar, membiarkan orang berpendapat lain dan lain sebagainya. Intinya adalah menghormati orang lain siapapun dia. Sepanjang orang itu tidak menghina kita, tidak mengejek kita dan lain sebagainya. Walaupun mereka juga mengejek kita, maka kita harus menjelaskan atau memberikan pengertian atau mengkonfirmasi kepada orang yang bersangkutan untuk kenapa dia memperlakukan kita seperti itu. Nah, ini sikap toleransi, menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Lanjut. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi, atau pandangannya. Sikap toleransi harus muncul dalam masyarakat yang beragam atau plural. Nah, ini jadi toleransi yang sejati itu adalah didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani dan keyakinan, serta keikhlasan. Nah, artinya bahwa sikap toleransi yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini dalam rangka untuk apa? Untuk menghormati harkat dan martabat manusia yang satu maupun manusia yang lain. Nah, jadi intinya kita betul-betul menghargai harkat dan martabat manusia yang lain. Nah, sikap seperti inilah yang perlu kita terapkan, apalagi kita berada di tengah-tengah kehidupan di masyarakat yang beragam, suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Maka kita perlu menerapkan sikap toleransi ini dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya tidak terjadinya konflik, supaya tidak terjadinya terpecah belahan dalam masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harus hindari, adanya konflik, adanya perpecahan dalam masyarakat, bahkan dalam pelajar itu terjadinya tawuran antar pelajar. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh kita biarkan. Maka untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka perlu menerapkan sikap toleransi, saling menghargai harkat dan martabat manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, bahkan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Harus menghormati. Oke, lanjut. Dengan adanya toleransi terhadap keberagaman, norma dan tatanan masyarakat menjadi tertib dan damai. Nah, ketika kalian membiasakan perilaku toleransi dimanapun kalian berada, apakah di lingkungan keluarga kalian, lingkungan pergaulan kalian, lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan berbangsa dan bernegara, maka di situ akan muncul sebuah masyarakat yang tertib, damai. Tertib dalam artian tertib dalam mentaati aturan-aturan daripada suku bangsa yang lain, mungkin aturan-aturan dari budaya lain,
dan bahkan mengarah kepada masyarakat yang damai. Jadi hidup damai di situ, tidak ada saling cekcok, tidak ada saling permusuhan dan lain sebagainya. Walaupun berbeda suku, berbeda agama dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya toleransi juga terhadap keberagaman, akan terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan setara dalam berbagai bidang kehidupan. Artinya dengan kita membiasakan perilaku toleransi ini, maka menciptakan masyarakat yang harmonis, saling mencintai satu sama lain, saling mengasihi, saling tolong menolong ketika ada saudara-saudaranya atau bahkan tetangganya atau bahkan di daerah lain yang sedang ditimpa bencana musibah, maka kita memberikan sebagian rezeki kita untuk, nah itu sebagai bukti bahwa kita sudah membangun atau membina masyarakat yang harmonis dan setara dalam berbagai bidang kehidupan. Artinya tidak ada perlakuan yang membeda-bedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Jadi di mata masyarakat itu sama. Nah, itu tujuan daripada toleransi. Selanjutnya, perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Semua orang di Indonesia ini tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Jadi meyakini terhadap suatu agama dan kepercayaan ini memang sudah melekat ketika orang itu sudah dilahirkan dan mengikuti agama dan kepercayaan orang tua. Jadi sudah melekat di dalam diri seorang manusia. Nah, dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia, negara sudah memberikan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Negara kita mengakui 6 agama di Indonesia ini, itu ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan ada agama Konghucu. Nah, dengan adanya ini, negara kita memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk bebas memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi negara tidak memaksakan harus menganut agama ini, menganut agama itu. Tidak. Nah, sesuai dengan kepercayaannya, sesuai dengan yang dia pilih. Nah, yang tidak boleh di masyarakat Indonesia ini adalah tidak percaya kepada Tuhan. Itu aja. Nah, negara kita ini adalah negara, bukan negara agama, tetapi negara yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi bukan negara ateis Indonesia ini, tetapi negara yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu intinya. Nah, dengan demikian, pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Nah, saya tekankan di sini bahwa negara kita ini adalah bukan negara agama, tetapi negara yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bukan pula negara yang ateis, tetapi intinya negara yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, kita sebagai warga negara berhak memilih dan meyakini agama sesuai yang diakui oleh negara kita, negara Indonesia. Ada 6 agama yang berlaku. Nah, negara juga menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Sesuai dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi negara melindungi warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing. Terserah, silakan kalian memeluk agama Islam, silakan memeluk agama Katolik, silakan memeluk agama Kristen, silakan memeluk agama Hindu, silakan memeluk agama Buddha, silakan memeluk agama Konghucu, silakan. Tidak ada yang melarang. Nah, itu. Nah, yang dilarang itu adalah tidak percaya Tuhan. Nah, itu yang tidak boleh.
Negara kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu intinya. Terus selanjutnya bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama? Nah, kalian sebagai bagian daripada warga negara yang merupakan generasi muda, maka kalian harus menunjukkan perilaku-perilaku ini dalam kehidupan keberagaman agama. Yang pertama, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Nah, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Artinya, silakan kalian melaksanakan ajaran agama dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keyakinan masing-masing, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadilah, misalkan kalian yang beragama Islam, jadilah orang Islam yang betul-betul menjalankan apa yang diperintah dan apa yang dilarang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sama halnya dengan saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi negara kita memberikan kebebasan. Silakan kalian laksanakan ajaran agama yang dianut oleh warga negaranya dengan baik dan benar. Nah, terus yang kedua, menghormati agama yang diyakini orang lain. Nah, dalam keberagaman agama tentu banyak sekali agama. Tadi ada yang sudah saya jelaskan, ada 6. Karena kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragam akan agama, maka perilaku menghormati agama orang lain ini sangat perlu kita lakukan. Kalau tidak kita menghargai atau tidak kita menghormati, maka disitulah akar daripada konflik, muncul benih-benih konflik di dalam masyarakat. Maka dari itu kalian harus menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Artinya apa? Kalian tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang lain. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak boleh memaksakan keyakinan agama kita yang dianutnya kepada orang lain. Tidak boleh. Yang keempat, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Nah, ini juga kita harus menghargai proses peribadatan agama saudara-saudara kita yang lain. Nah, misalkan hari-hari besar peringatan agama orang lain, harus kita menghargai, tidak boleh mengganggu, bahkan tidak boleh merusak, mengancam keamanannya dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Nah, dan kita harus betul-betul toleran terhadap pelaksanaan ibadah saudara-saudara kita yang beragama yang berbeda dengan kita. Selanjutnya, perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan di dunia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Artinya di tengah keberagaman suku dan ras yang ada di tengah-tengah di masyarakat ini kalau kita tidak menjaga, kalau kita tidak menerapkan sikap toleransi yang saya katakan tadi, maka akan sangat berbahaya dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini, marilah kita membangun sikap persatuan dan kesatuan di tengah-tengah dalam kehidupan bermasyarakat dan bahkan dimanapun kita berada. Untuk menghargai itu, untuk menghormati harkat dan martabat manusia yang satu dengan masyarakat yang lain. Nah, dalam hal ini, marilah kita mengembangkan sikap persaudaraan di antara sesama manusia tanpa membedakan suku dan ras. Nah, ini tidak boleh kalian mengejek temannya, dia ini begini, dia ini begini, Anda tidak boleh.
Jadi harus menghargai. Itu adalah, jadi perbedaan itu merupakan sunatullah. Memang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Nah, seperti itu ya. Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari orang lain. Baik dan buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna kulit, rupa wajah dan bentuk tubuh, melainkan karena baik dan buruknya dalam berperilaku. Oleh karena itu sebaiknya kita berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut. Selanjutnya, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Nah, ini gambar ini banyak sekali, ini terkait dengan budaya-budaya dari suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Ini ada reok Ponorogo, ada tari-tarian dan lain sebagainya. Nah, ini ada sekali banyak budaya-budaya, karena di Indonesia adalah banyak sekali suku bangsa, berarti secara otomatis budaya-budaya juga, tarian-tarian daerah, baju-baju adat dan lain sebagainya juga berbeda sesuai dengan kebudayaan suku bangsa tersebut. Nah, kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Nah, dari kekayaan budaya itulah, maka kita harus menjaganya supaya tidak terjadi perpecahan. Nah, supaya tidak terjadi diklaim oleh negara lain. Nah, ini tidak boleh. Nah, jadi mari kita menjaga kekayaan bangsa kita, budaya bangsa kita. Mari kita menjaganya dengan cara saling menghargai, saling menghormati, saling toleran terhadap perbedaan. Sehingga kita tentu harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa kita Indonesia. Nah, bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan, nah, kalian sebagai seorang pelajar, sebagai seorang generasi muda, maka kalian harus membiasakan perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Bagaimana caranya ini? Dengan kalian mempelajari budaya-budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Bisa kalian menonton di televisi, bisa kalian membaca di perpustakaan tentang budaya-budaya bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mempelajari dan menguasai salah satu bahkan lebih seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Ya, ini juga. Ya, kalian mempelajari, kalian bisa buka di channel YouTube, bisa kalian buka pergi mengunjungi perpustakaan terkait dengan situs-situs budaya, atau bahkan kalian pergi mengunjungi daerah-daerah yang ingin kalian mempelajari seni budaya, yang bisa juga seperti itu. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri, ya. Kalian harus bangga. Kita ini harus bangga bahwa negara kita memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, semuanya memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, ini yang nomor 4 ini yang perlu kalian lakukan dalam masyarakat di era kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan komunikasi, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Jadi ketika kalian melihat budaya-budaya asing yang masuk, budaya-budaya asing yang kalian lihat di HP, di media televisi, di media sosial, Facebook, TikTok bahkan. Nah, ini kalian harus menyaring. Jadi kalian harus mengambil budaya-budaya asing itu yang baik-baik saja. Jangan mengambil yang negatif, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Nah, menyaring budaya asing ini yang perlu kalian tanamkan dalam diri kalian. Jangan sampai kalian meniru budaya asing yang bersifat negatif, yang tidak sesuai dengan budaya, nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Nah, ini pesan saya. Oke.
berakhir penjelasan saya untuk terkait dengan materi perilaku toleran ini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Nanti jikalau kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi lewat Gmail, bisa mengirim pesan lewat Gmail, bisa juga kalian menghubungi lewat telepon atau mengirim pesan lewat WhatsApp. Oke? Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan ini, marilah kita melafalkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.